Halo semua, nama saya Nanda Siregar. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jarak jauh. Nah, jadi penginderaan jarak jauh adalah ilmu atau seni atau teknik dalam merekam suatu gejala dari jarak yang jauh tanpa melakukan kontak langsung. Nah, sistem penginderaan jarak jauh sendiri dapat dilakukan karena menggunakan tenaga atau energi dari elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari. Nah, sumber utama dari sistem penginderaan jarak jauh ada dua, yaitu sistem aktif dan juga sistem pasif. Sumber penginderaan jarak jauh yang aktif yaitu menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya yang dibuat oleh manusia. Sedangkan sumber tenaga yang pasif itu menggunakan sinar cahaya matahari, yang dimana itu hanya dapat digunakan pada siang hari karena di malam hari matahari tidak ada. Sedangkan yang penginderaan jarak jauh sistem aktif itu dapat digunakan dari siang hingga malam hari. Nah, kemudian pancaran atau gelombang yang masuk atau keluar dari bumi itu akan menembus atmosfer. Atmosfer sendiri mempunyai peran untuk menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang dari bumi ataupun menuju ke bumi. Atmosfer sendiri bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Nah, jadi atmosfer akan menghambat sinar, debu, air ataupun gas yang melewatinya. Kemudian sinar atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan akan menuju kepada objek. Nah, objek sendiri itu memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang dimaksud itu seperti pohon, jalanan, kendaraan, bangunan, rumput ataupun air. Nah, objek sendiri itu dibagi menjadi tiga ciri, yaitu ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri spektral itu berdasarkan perbedaan panjang gelombang, contohnya seperti tingginya bangunan atau pemukiman. Kemudian ciri spasial yaitu perbedaan pada keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Lalu ciri temporal yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Kemudian untuk mendeteksi benda atau objek-objek yang ada di sekitar kita, satelit akan menggunakan sensor yang digunakan untuk melacak atau mendeteksi objek-objek yang ada di alam dalam jangkauan tertentu. Nah, sensor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera yang menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum. Sedangkan sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam membentuk sinyal elektrik yang berfungsi pada spektrum yang lebih luas. Contohnya seperti gelombang dari sinar X, gelombang radio, dan dengan menggunakan pita magnetik sebagai detektornya. Nah, kemudian alat atau objek yang digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut sebagai wahana. Wahana sendiri adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna untuk mendapatkan data. Nah, wahana ini terbagi menjadi tiga, yaitu pesawat terbang rendah menengah yang tingginya bisa mencapai 1000 hingga 900 meter, lalu pesawat terbang tinggi yang tingginya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi, lalu satelit yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 hingga 900 km di atas permukaan bumi. Nah, satelit ini biasanya sudah berada di luar angkasa atau di luar atmosfer dari bumi. Kemudian setelah data-data tersebut telah diambil, maka data tersebut akan diperoleh. Nah, perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital. Kemudian setelah data-data tersebut diperoleh, maka data-data tersebut akan digunakan. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Nah, penggunaan data di sini
dipengaruhi dengan seberapa dalam atau disiplin kita dalam menggunakan data-data tersebut dan kemampuan penggunaan data untuk mencari atau mengelola informasi-informasi yang berbeda yang tergantung dengan tujuannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.